Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Triandriana. Saya memiliki NIM dengan 3 angka terakhir 192. Saya berasal dari kelas E. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang tugas sebelum praktikum saya untuk praktikum formasi terpadu. Untuk minggu ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tugas sebelum praktikum di bagian bab 3 yang berjudul evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Sebelum kita berlanjut kepada tugas sebelum praktikumnya, pada bab ini eh, terdapat beberapa capaian pembelajaran mahasiswa yang diharapkan oleh dosen. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan secara kimia dan mikrobiologi. Tiga, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Dan keempat adalah melakukan pengolahan data terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Selanjutnya saya akan membahas beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita ke tugas sebelum praktikumnya. Yang pertama adalah tinjauan pustakanya. Mutu bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat yang dikonsumsi oleh pasien. Evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar farmakope Indonesia. Regulasi yaitu seperti peraturan pemerintah dan atau pedoman internasional lainnya, misalnya dari WHO, USP, ataupun GMP. Dan seperti yang disebutkan tadi, Farmakope Indonesia berperan sebagai buku standar resmi yang memuat persyaratan mutu dan metode pengujian untuk bahan baku obat dan sediaan untuk farmasi, terutama khususnya untuk sediaan farmasi di Indonesia. Dan evaluasi mutu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah evaluasi mutu secara kimia. Evaluasi mutu secara kimia ini meliputi pengujian identitas, kemurnian, kadar, dan stabilitas bahan baku maupun produk jadi, menggunakan metode seperti titrimetri, spektrofotometri, kromatografi, dan spektrofotometri massa. Tujuannya adalah memastikan zat aktif memenuhi spesifikasi dan bebas dari pengotoran serta sesuai dengan klaim mutu. Lalu yang kedua adalah evaluasi mutu secara mikrobiologi. Evaluasi mutu secara mikrobiologi ini berfokus pada deteksi kontaminan mikroba melalui uji angka lempeng total, cemaran spesifik, uji sterilitas, dan endotoksin, yang sangat penting terutama bagi sediaan steril dan produk non-steril. Dan yang terakhir adalah regulasi dan standarnya. Pengujian mutu dilakukan sesuai standar farmakope Indonesia, USP, BP, EP, JP, serta pedoman dari PPOM dan WHO GMP. Evaluasi mutu mendukung quality assurance atau QA dan quality control atau QC dalam industri farmasi. Ini sama seperti yang disebutkan tadi di tinjauan pustaka yang pertama. Peran evaluasi mutu dalam industri farmasi itu ada 3. Yang pertama, menjamin konsistensi mutu obat dari batch ke batch. Kedua, melindungi pasien dari resiko obat substandar, palsu, ataupun terkontaminasi. Dan yang ketiga adalah mendukung izin edar, audit, dan juga sertifikasi mutu. Oke, dikarenakan pendahuluan ataupun tinjauan pustakanya sudah saya jelaskan, maka kita kembali ke tugas sebelum praktikumnya. Tugas sebelum praktikum di bab 3 ini terdiri dari 5 soal. Dan untuk soal pertama yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Oke, saya akan membahas tentang parameter mutu bahan baku. Yang pertama itu ada pemerian. Pemerian itu berguna untuk mengamati ciri fisik bahan seperti warna, bau, rasa, dan bentuk, guna untuk memastikan kesesuaiannya dengan deskripsi dalam monografi. Kedua adalah kelarutan. Kelarutan sendiri menunjukkan jumlah zat yang dapat larut dalam perlarut tertentu, contohnya seperti di air, etanol, eter, ataupun kloroform.
dan pada waktu suhu tertentu juga. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat fisik bahan obat serta membantu menentukan metode formulasi dan pengujiannya yang tepat. Ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian dari pengujian yang bertujuan untuk memastikan kebenaran atau keaslian suatu bahan obat atau sedia informasinya. Keempat adalah sisa pemijaran. Itu mengetahui jumlah residu anorganik yang tersisa setelah pemijaran. Contohnya sebagai indikator adanya kontaminan ataupun pengotor mineral. Dan yang kelima adalah cemaran logam berat. Gunanya untuk mengetahui dan membatasi kadar logam toksik, contohnya seperti Pb atau lead, Hg atau merkuri, Cd atau kadmium, As ataupun arsenik. Dalam bahan obat baik itu dengan metode kimia ataupun instrumen, lalu membandingkannya dengan batas maksimum untuk memastikan keamanan dan kemurnian bahan baku farmasi. Dan yang keenam adalah rotasi jenis. Rotasi jenis atau sering disebut rotasi optik adalah kemampuan suatu zat optis aktif untuk memutar bidang polarisasi cahaya terpolarisasi. Seperti yang disebutkan tadi, saya akan menjelaskan beberapa istilah kelarutan. Yang pertama adalah sangat mudah larut, yang artinya satu bagian senyawa atau zat aktif itu bisa larut pada kurang dari satu bagian pelarutnya. Lalu tingkat kedua adalah mudah larut, yang artinya satu bagian senyawa zat aktif bisa larut dalam 1 sampai 10 bagian pelarutnya. Lalu tingkat ketiga adalah larut, yang artinya satu bagian senyawa zat aktif bisa larut dari 10 sampai 30 bagian pelarutnya. Dan yang keempat adalah agak sukar larut, yang artinya satu bagian senyawa zat aktif bisa larut di 30 sampai 100 bagian pelarutnya. Dan sukar larut, dan yang kelima adalah sukar larut, yang artinya satu bagian zat aktif bisa larut di dalam 100 sampai 1000 bagian pelarutnya. Keenam adalah sangat sukar larut, yaitu satu bagian senyawa zat aktif bisa larut dalam 1000 sampai 10.000 bagian pelarutnya. Dan yang terakhir adalah praktis tidak larut, yang artinya satu bagian senyawa zat aktif bisa larut lebih dari 10.000 di dalam lebih dari 10.000 pelarut bagian pelarut. Jadi artinya contohnya untuk mudah larut, untuk berarti contohnya untuk 1 miligram senyawa zat aktif bisa dilarutkan bisa di dalam satu, misalnya contohnya pelarutnya air, oke. 1 miligram zat aktif bisa dilarutkan di dalam 1 sampai 10 ml air gitu. Dan seterusnya untuk larut, misalnya 1 miligram senyawa zat aktif bisa dilarutkan dalam 10 sampai 30 ml air dan seterusnya. Setelah saya menjelaskan istilah yang ada di kelarutan, saya kembali lagi ke parameter mutu bahan baku, yaitu yang lanjutannya adalah yang ketujuh, yaitu pH. Adalah derajat keasaman atau kebasahan larutan yang menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam Dalam Farmakope Indonesia, pengujian pH menjamin mutu, stabilitas, dan keamanan bahan baku serta sedia informasi menggunakan pH meter yang dikalibrasi dengan larutan buffer standar. Kedelapan adalah kadar air. Kadar air ini untuk menentukan jumlah air dalam bahan, karena kadar air yang berlebihan dapat mempengaruhi kestabilitas daya simpan dan mutu produknya. Dan yang ke-9 adalah cemaran organik. Cemaran organik adalah untuk uji ini adalah untuk mendeteksi parameter ini adalah untuk mendeteksi dan membatasi kandungan zat organik pengotor baik dari proses sintetis maupun degradasi bahannya. Dan yang ke-10 adalah wadah dan penyimpanan, yaitu untuk menjamin stabilitas dan keamanan bahan selama penyimpanan agar tidak terjadi interaksi dengan wadah atau penurunan mutu akibat kondisi lingkungannya. Dan yang ke-11 adalah bobot jenis. Bobot jenis ini adalah perbandingan berat zat dengan berat air pada volume dan suhu yang sama, digunakan untuk menilai kemurnian, konsentrasi, dan identitas bahan cair sesuai standar Farmakope Indonesia, serta menjadikan parameter mutu fisik bahan baku dan sediaan farmasi. Dan yang ke-12 adalah suhu dan penyimpanan BPFI.
Hal ini harus disesuaikan antara bahan baku yang diterima harus sesuai dengan BPFI-nya, agar tidak terjadi kerusakan kualitas dan stabilitas bahan bakunya. Lalu, ke-13 adalah penetapan kadar. Penetapan kadar ini merupakan pengujian kuantitatif untuk menentukan jumlah zat aktif atau komponen tertentu dalam bahan atau sediaan farmasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode seperti titrimetri, spektrofotometri, ataupun kromatografi. Lalu dibandingkan dengan standar pembanding untuk memastikan mutu, kemurnian, dan potensi sesuai dengan farmakope. Yang ke-14 adalah jarak lebur. Jarak lebur ini dalam farmakope Indonesia, jarak lebur ini adalah rentang suhu dari saat zat padat mulai melebur hingga seluruhnya menjadi cair jernih. Untuk titik awal leburnya itu menunjukkan awal peleburan, sedangkan titik akhirnya dalam lebur adalah saat zat telah mencair sempurna. Dan yang ke-15 adalah kemurnian. Kemurnian ini adalah menilai adanya pengotoran atau senyawa asing, termasuk cemaran organik atau logam berat seperti yang tadi di awal kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah sisa pemijaran. Sisa pemijaran ini menunjukkan jumlah residu anorganik setelah pembakaran bahan. Indikatornya adalah adanya kontaminan mineral. Ini seperti yang sudah. Dan untuk itunya bisa di dan yang apa? Ini adalah contoh di farmakopenya. Lalu karena tadi kita sudah menjelaskan tentang parameter bahan bakunya, sekarang saya akan membahas tentang parameter sediaan farmasinya. Yang pertama itu adalah kemurnian, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengotor atau zat asing dalam bahan sehingga menjamin kualitas dan keamanan penggunaannya. Lalu kedua adalah identifikasi untuk memastikan kebenaran identitas bahan bahwa zat yang diuji merupakan benar bahan yang dimaksud dalam spesifikasi. Ketiga adalah cemaran organik. Cemaran organik ini adalah untuk mendeteksi dan membatasi kandungan zat organik pengotor baik dari proses sintesis maupun degradasi bahan. Keempat adalah keseragaman sediaan. Untuk memastikan setiap satuan sediaan mengandung zat aktif dalam jumlah yang seragam sehingga efek terapeutiknya konsisten. Kelima adalah uji sterilitas, yaitu untuk memastikan sediaan bebas dari mikroorganisme hidup dan penting bagi produk steril seperti injeksi ataupun sediaan mata. Keenam adalah uji endotoksin bakteri. Uji endotoksin ini mendeteksi adanya toksin dari bakteri gram negatif, yaitu endotoksin, yang dapat menyebabkan reaksi demam atau syok pada pasien. Ketujuh adalah uji volume terpindahkan. Uji ini menilai ketepatan volume cair yang keluar dari wadah untuk menjamin keseragaman dosis dan keakuratan pemakaian. Dan kedelapan adalah uji kadar. Untuk uji kadar ini untuk menentukan jumlah zat aktif dalam sediaan, memastikan sesuaian dengan klaim label dan standar farmasi farmakope Indonesia. Lalu uji parameter ke-9 adalah pengujian pH, yaitu untuk menilai tingkat keasaman atau kebasahan sediaan agar sesuai dengan kestabilan bahan dan aman bagi jaringan tubuh. Ke-10 adalah uji waktu hancur, yaitu untuk menentukan waktu yang diperlukan tablet ataupun kapsul hancur menjadi partikel halus sebelum zat aktif terlarut. Ke-11 adalah wadah dan penyimpanan untuk menjamin stabilitas dan keamanan bahan selama penyimpanan, agar tidak terjadi interaksi dengan wadah atau penurunan mutu akibat kondisi lingkungan. Dan yang terakhir adalah uji disolusi, untuk mengetahui kecepatan dan jumlah zat aktif yang larut yang berpengaruh pada bioavailabilitas dan efektivitas obat. Untuk nomor 1 itu sudah selesai. Mari oleh karena itu kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan dari nomor 2 ini sendiri adalah sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di farmakope Indonesia. Metode analisis yang akan saya jelaskan adalah metode analisis kimia. Yang pertama itu adalah titrasi asidi alkalimetri atau titrasi asam basa. Titrasi ini berdasarkan reaksi netralisasi antara asam dan basa, digunakan untuk menentukan kadar zat yang bersifat asam atau basa dengan bantuan indikator pH. Yang kedua adalah titrasi argentometri.
yaitu berdasarkan pembentukan endapan perak halida saat ion halida dalam kurung contohnya Cl-, Br-, dan I- bereaksi dengan larutan perak nitrat atau AgNO3. Ketiga adalah titrasi kompleksiometri, yaitu berdasarkan pembentukan kompleks stabil antara ion logam dan ligan biasanya menggunakan eta sebagai titrannya. Keempat adalah uji reaksi kimia, berdasarkan reaksi khas untuk zat uji dan reagen tertentu yang menghasilkan perubahan warna ataupun endapan untuk mengidentifikasi senyawa kimia tertentu. Dan yang kelima adalah gravitimetri, yaitu adalah penetapan kadar yang dilakukan dengan menimbang endapan atau hasil reaksi kimia untuk menentukan kadar zat secara akurat. Metode ini juga mencakup penetapan kadar air melalui pengeringan atau metode titrimetri Carr-Fisher, yang keduanya mengukur air berdasarkan prinsip penimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode analisis fisikokimia. Metode analisis yang pertama itu adalah spektrofotometri UV visible, yang itu berdasarkan penyerapan cahaya ultraviolet atau tampak oleh molekul, lalu diukur pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan kadar ataupun identitas zatnya. Metode kedua adalah spektrofotometri infrared. Berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh ikatan molekul, digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawanya. Ketiga adalah spektrofotometri atom. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa atom-atom unsur akan menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik. Jumlah energi yang diserap oleh atom-atom tersebut diukur untuk menentukan konsentrasi dalam sampelnya. Keempat adalah KLT, yaitu berdasarkan perbedaan daya serap senyawa terhadap fase diam padat dan fase gerak cair, digunakan untuk analisis kualitatif dan identifikasi senyawa. Kelima adalah KCKT, yaitu berdasarkan perbedaan interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak cair, digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar zat. Dan yang keenam adalah KG atau kromatografi gas, yaitu berdasarkan menganalisis zat yang mudah menguap atau zat yang dapat diubah menjadi zat yang mudah menguap atau disering disebut volatil. Pada pemisahan komponen sampel dalam fase gas berdasarkan perbedaan titik didih dan interaksi partisi di antara dua fase. Metode analisis fisikokimia ketujuh adalah pH-metri, yaitu berdasarkan pengukuran potensial listrik antara dua elektroda untuk menentukan aktivitas ion hidrogen atau H+ dalam larutan sehingga menghasilkan nilai pH yang akurat dan objektif. Yang kedelapan adalah metode analisis titik lebur, yaitu suhu di mana zat padat mulai mencair hingga seluruhnya menjadi cairan. Pengukuran titik lebur digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kemudian bahan padat dalam farmasi dan kimia analitik. Kesembilan adalah refraktometri, yaitu berdasarkan perbedaan interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak cair, digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar zat. Yang ke-10 adalah polarimetri, yaitu adalah dengan mengukur sudut putar cahaya terpolarisasi oleh larutan yang mengandung senyawa optik aktif yang hasilnya digunakan untuk menentukan konsentrasi, mengidentifikasi senyawa kiral, dan kontrol kualitas bahan farmasi yang memiliki aktivitas optik. Ke-11 adalah penetapan kadar air, yaitu berdasarkan pengukuran jumlah air dalam sampel, umumnya dengan titrasi Carr-Fisher atau metode pengeringan, untuk menilai stabilitas bahan. Dan yang ke-12 adalah uji disolusi, yaitu berdasarkan pengukuran laju dan jumlah zat aktif yang larut dari sediaan padat ke dalam medium cair untuk menilai ketersediaan hayati obatnya. Metode analisis fisikokimia ke-13 adalah dengan indeks bias, yaitu mengukur pembelokan arah cahaya saat melewati zat tertentu. Metode ke-14 adalah bobot jenis. Penetapan bobot jenis ini dilakukan dengan mengukurkan perbandingan massa suatu zat terhadap volume yang ditepatinya. Metode analisis ke-15 adalah uji keseragaman sediaan, yaitu dengan memastikan bahwa setiap unit sediaan, misalnya yaitu tablet ataupun kapsul, memiliki kadar ataupun kandungan yang seragam.
Metode ke-16 adalah waktu hancur, yaitu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk sediaan padat, contohnya tablet, untuk hancur menjadi partikel-partikel kecil di bawah kondisi tertentu. Dan yang metode analisis ke-17 adalah kekerasan, yaitu uji kekerasan ini dilakukan dengan mengukur daya tahan sediaan padat, contohnya tablet, terhadap tekanan. Dan metode analisis ke-18 adalah uji viskositas dan densitas, yaitu dengan menilai kekentalan, berat jenis, dan kestabilan fisik sediaan cair ataupun semi padat. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Sebelum saya menyebutkan uji mikrobiologi apa saja yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia, saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia ini adalah untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat bahan baku serta sediaan farmasi dengan memastikan bahwa produk tersebut bebas dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat merugikan. Uji mikrobiologi yang disyaratkan oleh Farmakope Indonesia terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama adalah uji sterilitas, kedua adalah uji endotoksin bakteri, ketiga adalah uji bakteri batas mikroba, keempat adalah uji efektivitas pengawet mikroba, dan yang terakhir adalah uji pirogen. Masing-masing dari uji mikrobiologi ini akan saya bahas di 5 atau 6 slide selanjutnya. Uji mikrobiologi yang akan saya jelaskan pertama adalah uji sterilitas. Uji sterilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan steril seperti obat suntik, tetes mata, dan produk yang disterilkan atau irigasi rongga tubuh benar-benar bebas dari mikroorganisme. Metode yang sering digunakan adalah dengan cara sampel produk ditanam pada media pertumbuhan mikro dalam kondisi aseptik, kemudian diinkubasi selama 14 hari menggunakan media pembenih yang sesuai, misalnya fluid thioglikolat medium atau FTM untuk mendeteksi bakteri anaerob dan soybean casein digest medium atau SCDM untuk mendeteksi bakteri aerob serta jamur. Dan kriteria atau hasil yang didapatkan dari uji sterilitas ini adalah sediaan dinyatakan stabil apabila tidak terdapat pertumbuhan mikroorganisme sama sekali pada kedua media selama inkubasi. Uji mikrobiologi selanjutnya adalah uji endotoksin bakteri. Tujuannya adalah untuk menguji adanya kontaminan endotoksin pada sediaan parental, yaitu injeksi atau alat kesehatan yang berkontak langsung dengan cairan tubuh seperti darah ataupun mukus. Tapi yang lebih spesifiknya, lebih seringnya itu adalah darah. Dengan metodenya adalah diuji dengan menggunakan Limulus amebosit lysate atau LAL, yaitu lisat yang diperoleh dari amebosit kepiting tapal kuda yang nama ilmiahnya Lumus polyphemus. Metode ini mendeteksi keberadaan endotoksin dari bakteri gram negatif berdasarkan reaksi antara endotoksin dan enzim LAL yang menghasilkan pembentukan gel ataupun kekeruhan. Semakin besar reaksi yang terbentuk, semakin tinggi kadar endotoksin dalam sampel. Kriteria atau hasil yang didapatkan dari uji endotoksin bakteri ini adalah hasil dinyatakan dalam unit endotoksin atau EU per mili atau per unit dosis. Sediaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila kadar endotoksin berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Lalu, uji mikrobiologi ketiga yang akan saya bahas adalah uji batas mikroba. Uji batas mikroba ini adalah memiliki tujuan untuk memastikan bahwa sediaan non-steril seperti tablet, kapsul, sirup, salep topikal, dan bahan baku farmasi lainnya memiliki jumlah mikroorganisme yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan serta tidak mengandung mikroorganisme patogen yang berbahaya, contohnya seperti E. coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ataupun Clostridium sp. Dan metode yang digunakan untuk uji ini adalah dengan uji ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah koloni pada media agar atau total aerobic microbial count dan total combined yeast and mold count
serta mendeteksi cemaran spesifik melalui karakteristik pertumbuhan atau reaksi biokimia tertentu. Metode kultur ini dilakukan pada media selektif dan non-selektif, baik untuk pengujian jumlah mikroba total maupun untuk deteksi kualitas mikroorganisme patogen tertentu. Kriteria atau hasil yang didapatkan dari uji batas mikroba ini adalah yang pertama, jumlah total mikroorganisme harus tidak melebihi batas maksimum cemaran mikroba yang ditetapkan dalam monografi ataupun standar farmakope Indonesia. Yang kedua adalah tidak boleh ada pertumbuhan mikroorganisme patogen yang diuji. Dan uji batas mikroba ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah angka lepeng total atau ALT. Uji ini bertujuan untuk menghitung jumlah total bakteri aerob mesofilik dalam suatu sampel. Uji ini adalah uji kuantitatif yang dilakukan dengan metode hitung cawan menggunakan media seperti plate count agar atau PCA. Syaratnya, mikroba harus berada di rentang 30 sampai 300 koloni per cawan agar perhitungan dianggap sah. Dan yang kedua adalah angka kapang hamir atau AKK. Uji ini dilakukan untuk menghitung jumlah total koloni jamur yaitu kapang dan hamir dalam suatu sampel, seringkali menggunakan media seperti potato dextro agar atau PDA. Dan ada juga uji mikroba spesifik, yaitu adalah identifikasi mikroba. Selain uji batas yang menghitung jumlah total, ada juga uji yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi jenis mikroba tertentu dalam sampel. Seperti untuk uji patogen, uji ini untuk mendeteksi keberadaan bakteri berbahaya atau patogen seperti Salmonella ataupun E. coli. Dan yang kedua adalah uji mikroba spesifik. Uji yang menggunakan media selektif atau metode diferensial untuk menghitung jenis mikroba tertentu yang diinginkan ataupun yang dihindari. Lalu, uji mikrobiologi keempat adalah uji efektivitas pengawet mikroba. Tujuan dari uji ini adalah untuk menilai kemampuan zat pengawet dalam sediaan, terutama pada produk cair yang rentan terhadap kontaminan mikroba, dalam menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme yang mungkin masuk selama penyimpanan ataupun penggunaan. Metode yang biasa digunakan adalah sampel produk diinokulasi secara sengaja dengan konsentrasi tertentu dari mikroorganisme uji seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, ataupun Candida albicans. Jumlah mikroorganisme kemudian dihitung pada interval waktu tertentu, misalnya pada hari ke-7, ke-14, dan hari ke-28, untuk memantau penurunan jumlah mikroba seiring waktunya. Dan kriteria atau hasil dari uji ini adalah jumlah mikroorganisme harus menunjukkan penurunan yang signifikan atau menjadi tidak terdeteksi dalam batas waktu yang ditentukan. Sediaan dinyatakan memenuhi syarat apabila pengawet terbukti efektif menekan dan menghambat pertumbuhan mikroba selama periode pengujian. Dan uji mikrobiologi yang akan saya bahas kelima dan yang terakhir juga adalah uji pirogen. Uji pirogen ini memiliki tujuan untuk mendeteksi adanya zat pirogenik, yaitu penginduk residu demam, dalam sediaan parental atau produk yang kontak langsung dengan sirkulasi darah, dengan tujuan memastikan bahwa produk tersebut tidak menimbulkan reaksi demam pada tubuh. Metodenya ini ada dua. Uji ini dilakukan berdasarkan reaksi fisiologi terhadap zat pirogenik, yang dapat dilakukan menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah uji hewan atau rabbit test, dengan mengamati kenaikan suhu tubuh kelinci setelah penyuntikan sampel uji secara intravena. Adanya peningkatan suhu tubuh menunjukkan kemungkinan kontaminasi pirogen. Dan cara kedua adalah dengan uji monocyte activation test atau MAT. Metode ini metode in vitro yang mendeteksi pirogen melalui aktivitas enzim dan pelepasan sitokin dari sel monosit manusia. Reaksi ini digunakan sebagai indikator adanya pirogen dalam sampel. Dan kriteria atau hasil dari uji ini adalah sediaan dinyatakan bebas pirogen apabila uji tidak menimbulkan kenaikan suhu tubuh pada ujian hewan, atau tidak terjadinya aktivitas sel monosit yang signifikan pada uji MAT. Dengan demikian, produk dianggap aman untuk digunakan secara parental. Pertanyaan selanjutnya, yang itu pertanyaan nomor 4 adalah buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai dengan tabel berikut. Instrumen pertama yang akan saya jelaskan adalah spektrofotometri UV visible.
Instrumen ini memiliki prinsip metode yaitu berdasarkan penyerapan energi cahaya ultraviolet di 200 sampai 400 nm dan cahaya tampak yaitu di 400 sampai 800 nm oleh molekul dalam suatu sampel. Interaksi radiasi elektromagnetik pada daerah tersebut menyebabkan eksitasi elektron, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Besarnya energi yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat dalam sampel, sesuai dengan hukum Beer-Lambert. Syarat sampel yang bisa dianalisis dengan metode ini atau instrumen ini adalah yang pertama, senyawanya harus larut dan homogen. Kedua, memiliki gugus kromofor, yaitu ikatan rekap terkonjugasi ataupun auxokrom, sehingga dapat mengabsorbasi radiasi UV ataupun visible, cahaya tampak. Ketiga adalah berbentuk molekul organik. Keempat adalah senyawa memiliki ikatan kovalen. Dan yang terakhir, stabil dan tidak terdegradasi. Prinsip analisis kualitatif instrumen ini adalah dengan pengamatan dan perbandingan antara panjang gelombang maksimum, lambda max yang spesifik atau rasio absorbansi dan bentuk spektrum pada larutan pembanding dengan sampel. Dan untuk prinsip analisis kuantitatifnya adalah dengan mengukur nilai absorbansi A yang berbanding lurus dengan konsentrasi dengan lambang C sesuai dengan hukum Lambert-Beer, yaitu A absorbansi atau A besar sama dengan A kali B kali C atau konsentrasi. Yang artinya absorbansi sebanding dengan konsentrasi dan membandingkan serapan antara sampel dan baku pembanding dengan teknik kurva kalibrasi dan menggunakan larutan baku tunggal. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya adalah yang pertama adalah pelarutnya, kedua adalah kebersihan kuvet, ketiga adalah pH larutan untuk yang zat yang mudah terionisasi, ketiga adalah kesesuaian absorbansi dengan rentang linear, kelima adalah kehomogenan larutan, keenam adalah konsentrasi larutan sampel, dan yang terakhir adalah suhu. Instrumen kedua yang akan saya jelaskan adalah spektrofotometri inframerah atau infrared. Prinsip metode dari spektrofotometri inframerah atau IR ini didasarkan pada penyerapan radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan terjadinya getaran, yaitu renggangan ataupun tekukan, pada ikatan kimia tanpa memutuskan ikatan ataupun mengubah tingkat energi elektron. Setiap gugus fungsi akan menyerap energi pada frekuensi tertentu yang khas bagi gugus fungsi tersebut, sehingga menghasilkan spektrum inframerah yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan struktur senyawanya. Syarat sampel yang bisa dianalisis dengan metode ini atau dengan instrumen ini adalah yang pertama, senyawanya memiliki ikatan kovalen yang bergetar, dan ini hampir semua senyawa organik bisa. Kedua adalah senyawanya dalam bentuk dan kondisi fisik yang sesuai, padat, gas, dan cair. Tidak perlu dilarutkan kalau menggunakan metode pellet KBR atau ATR. Ketiga adalah tidak mengandung air atau pelarut yang menyerap kuat pada daerah inframerah. Dan yang keempat adalah stabil secara kimia. Kelima adalah senyawa harus memiliki gugus fungsi aktif inframerah, misalnya OH, C sama dengan O, dan juga NH. Dan yang terakhir adalah senyawa harus murni dan tidak mengandung pengotor. Untuk prinsip analisis kualitatifnya sendiri, untuk spektrofotometri IR ini adalah spektrum yang menghasilkan setiap gugus fungsi ini adalah unik atau sering juga disebut sidik jari. Molekul identifikasi ini dilakukan dengan membandingkan spektrum vibrasi sampel dengan spektrum baku atau standar pembanding pada bilangan gelombang tertentu. Dan untuk prinsip analisis kuantitatifnya adalah sebenarnya untuk spektrofotometri inframerah ini umumnya tidak digunakan untuk kuantitatif secara resmi oleh Farmakopeia Indonesia, tetapi dapat dilakukan dengan membandingkan dengan mengukur luas area atau tinggi puncak atau intensitas pita pada bilangan gelombang tertentu, misalnya untuk uji kemurnian. Karena semakin tinggi konsentrasi suatu senyawa, maka intensitas serapannya semakin besar
atau dengan menggunakan Lambert-Beer dengan menghitung absorptivitas molar dan membandingkan serapan sampel pada pita yang khas dengan serapan baku pembanding pada pita khas yang sama. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya adalah yang pertama ada preparasi sampel. Kita harus memastikan agar sampel bebas dari air dan kelembapan. Kedua adalah resolusi alat dan kondisi sampelnya. Ketiga adalah tebal lapisan penekannya jika menggunakan pellet KBR. Keempat adalah kemurnian dan homogenitas dari sampel. Kelima adalah suhunya. Keenam adalah ketepatan membaca dan menafsirkan pita serapan. Instrumen ketiga yang akan saya jelaskan adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk prinsip metode dari kromatografi cair kinerja tinggi ini atau sering disingkat dengan KCKT adalah dengan pemisahan komponen campuran berdasarkan interaksi partisi dan absorpsi berdasarkan dari perbedaan distribusi yaitu afinitas ataupun kepolaran antara fase diam, kolom, dan fase gerak larutan eluen dengan bantuan tekanan tinggi yang hasilnya akan dideteksi detektor di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Untuk syarat sampel yang bisa dianalisis dengan metode ini adalah yang pertama, senyawa harus terlarut sempurna dalam fase gerak, yaitu pelarutnya, dan tidak ada partikel padat cocok untuk molekul dan tidak ada partikel padat cocok untuk molekul besar dan sensitif panas. Kedua adalah stabil dalam pelarut atau kondisi analisis. Ketiga ada tidak mudah menguap atau non-volatil. Keempat adalah sampel harus bebas dari partikel padat, korosif, atau zat yang dapat merusak fase diamnya. Kelima adalah memiliki sifat kimia yang sesuai dengan detektornya. Keenam, dan yang terakhir adalah konsentrasi sampel tidak boleh terlalu tinggi karena bisa menyebabkan overloading ataupun terlalu rendah karena bisa tidak terdeteksi. Untuk prinsip analisis kualitatifnya sendiri, identifikasinya dilakukan dengan membandingkan waktu retensi atau TR-nya. Dibandingkan waktu retensi TR sampel dengan waktu retensi dari baku pembandingnya di bawah kondisi kromatografi yang stabil. Dan untuk prinsip analisis kuantitatifnya adalah dengan mengukur luas area atau AUC-nya atau area under curve atau tinggi puncak dari kromatogram dengan membandingkannya dengan baku pembanding dengan waktu pembanding. Nilai ini berbanding lurus dengan massa atau konsentrasi komponen dalam sampel dengan acuan kurva kalibrasi dari standar pembanding. Untuk faktor yang mempengaruhi hasil analisis ini atau titik kritisnya adalah yang pertama, kolomnya yaitu jenisnya, ukuran partikel, panjang kolomnya, dan kondisi penyimpanannya karena dapat mempengaruhi resolusi dan efisiensi pemisahannya. Kedua adalah fase geraknya, yaitu komposisinya, laju alirnya, degassing, pH-nya, polaritas, dan kemurniannya. Lalu ketiga adalah suhu kolom, keempat adalah volume injeksinya, yang kalau misalnya terlalu besar bisa menyebabkan overloading, dan jika terlalu sedikit bisa tidak terdeteksi. Dan yang selanjutnya adalah stabilitas sampelnya sendiri, lalu kerarutan sampelnya, dan yang terakhir adalah deteksi dan sensitivitas dari detektornya. Dan instrumen terakhir yang akan saya jelaskan adalah kromatografi lapis tipis, atau yang sering kita singkat menjadi KLT. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip metode dasarnya itu adalah dengan pemisahan metode campuran berdasarkan perbedaan afinitas atau distribusi dari migrasi antara fase diam padat, yaitu lapisan tipis di platnya, dan fase gerak cairnya, yaitu eluen-nya, melalui gaya kapilaritas dan absorpsi atau partisi dan perbedaan kepolarannya. Untuk syarat sampel yang bisa dianalisis oleh yang dengan metode ini atau instrumen ini adalah yang pertama, senyawa harus larut dengan baik dalam fase larut atau fase geraknya. Kedua, komponen harus memiliki perbedaan kepolaran yang cukup. 3. Senyawa harus tidak mudah menguap, terdehidrasi, atau bereaksi dengan fase diam, fase gerak, maupun udara. Keempat adalah harus bebas dari pengotor yang bisa menghambat migrasi atau menimbulkan bercak ganda.
Keenam adalah matriksnya tidak boleh terlalu kompleks, dan terakhir adalah saat pentotalan tidak boleh pekat dan konsentrasinya harus mencukupi. Untuk prinsip analisis kualitatifnya sendiri dari instrumen ini adalah dengan identifikasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai faktor retensi atau jarak yang ditempuh analit dibagi jarak tempuh fase geraknya, sering disebut dengan RF atau retardation factor, dan penampakan nodanya, noda sampel dengan nilai faktor retensi RF, dan penampakan noda baku pembanding di bawah kondisi yang sama. Untuk prinsip analisis kualitatifnya itu kita membandingkan RF dan bentuk dan warna noda dari sampel dengan dari baku pembandingnya. Lalu untuk prinsip analisis kuantitatifnya adalah dengan cara seperti ini. Meskipun umumnya KLT ini tidak digunakan untuk kuantitatif yang presisi, kuantitatifikasinya dapat dilakukan secara semi-kuantitatif dengan membandingkan luas bercak atau secara densitometri atau KLT densitometri, atau dengan membandingkan intensitas atau luas bercak dengan standar pembanding, dan atau dengan cara bercak dikerok dan dianalisis di bawah spektro UV visible. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya adalah yang pertama, kualitas plat atau fase diamnya dan ketebalannya. Kedua adalah jenis fase diamnya, yaitu tepat atau tidaknya fase diamnya, komposisinya apa, dan polaritasnya seperti apa. Ketiga adalah penjenuhan atau kejenuhan bejana elusinya. Keempat adalah jarak elusinya, yaitu tinggi fase gerak. Kelima adalah jarak pentotolan. Keenam adalah jumlah atau banyak atau ukuran pentotolan, atau pentotolan ini juga sering disebut titik sampel, dan tempat pentotolannya di mana. Ketujuh adalah kemurnian pelarut eluennya. Kedelapan adalah suhu dan kelembapannya. Kesembilan adalah kebersihan plat yang bebas dari kontaminasi dan harus kering. Dan yang terakhir adalah ketepatan penampak bercak jika diperlukan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, yaitu buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai dengan tabel berikut. Untuk uji mikrobiologi yang akan saya bahas pertama adalah uji sterilitas. Uji sterilitas ini memiliki prinsip metode, yaitu untuk mengecek apakah sampel steril atau tidak dengan cara menginkubasi sampel dalam media pembenih yang steril, contohnya itu thioglycolate dan casein soybean digest, untuk mendeteksi pertumbuhan viable atau hidup dalam kondisi aerob dan anaerob. Tujuan pengujian ini sendiri adalah untuk mengecek ataupun memastikan sterilitas produk yang harusnya steril, seperti injeksi, larutan dialisis, tetes mata, dan alat kesehatan. Dan untuk mengecek apakah produk steril ini memenuhi syarat yang berkenan atau tidak yang ada di monografi masing-masing. Media yang digunakan itu adalah thioglycolate broth untuk anaerob dan soybean casein digest medium untuk bakteri aerob. Masa inkubasi untuk uji ini adalah 14 hari di suhu 20-25 derajat Celcius dan 30-35 derajat Celcius, tergantung dengan media yang digunakan. Untuk menginterpretasi datanya adalah persyaratan sterilitas yang ditunjukkan tidak ada pertumbuhan mikroorganisme pada media sehingga produk tersebut dinyatakan steril. Dan prinsip dari pengambilan kesimpulan ini adalah absolute nol, yang artinya keberadaan mikroba sekecil apapun menyebabkan produk gagal uji. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau titik kritisnya adalah yang pertama, kontaminan, kedua media, ketiga kondisi aseptik, keempat suhu dan waktu, kelima kondisi lingkungan dan alat, keenam adalah keterampilan operator, ketujuh adalah sifat sampel, dan yang terakhir adalah keakuratan kontrol uji. Dan untuk suhu dan waktu itu adalah suhu dan waktu inkubasinya. Uji mikrobiologi selanjutnya adalah uji angka lempeng total.
Untuk uji angka lempeng total sendiri memiliki prinsip metode yaitu pencacahan koloni, enumerasi sampel yang diencerkan dan diinokulasi ke media padat atau plate count agar, kemudian diinkubasi dan setiap mikroba viabel atau hidupnya membentuk satu koloni dan lalu kita menghitung total koloninya untuk pertumbuhan koloni aerobnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui jumlah total koloni bakteri aerob yang hidup di sampel dan memberikan informasi mengenai kualitas, umur simpan, ataupun waktu paruh, kontaminasi, dan kebersihan selama proses produksi pangannya. Media yang sering digunakan untuk uji ini adalah plate count agar atau PCA, casein digest agar atau CDA, dan tryptic soy agar atau TSA. Masa inkubasi uji ini adalah 48 jam, yaitu dengan suhu 30 sampai 35 derajat Celcius, ataupun 3 sampai 5 hari dengan suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Untuk interpretasi datanya sendiri adalah dengan cara menghitung koloni, yaitu dengan satuan CFU per mili atau CFU per gram di tiap cawannya. Misalnya di 10 pangkat 1 koloni itu maksimal perhitungan koloni yang total koloni yang dapat diterimanya adalah 20. Pada 10 pangkat 2 koloni maksimal yang perhitungan yang dapat diterimanya adalah 200. Pada 10 pangkat 3 koloni maksimal perhitungan yang dapat diterimanya adalah 200 dan seterusnya. Prinsip pengambilan kesimpulan ini adalah batas kuantitatif, yaitu jumlah koloni dengan satuan CFU per mili ataupun CFU per gram tidak melebihi batas persyaratan di Farmakope Indonesia. Untuk faktor yang dapat mempengaruhi hasil dan titik kritisnya adalah yang pertama, suhu dan waktu inkubasi. Kedua adalah pH medianya. Ketiga adalah teknik pipet dan inokulasinya. Keempat adalah homogenitas dan kelarutan sampelnya. Kelima adalah kebersihan alat dan medianya. Keenam adalah jenis medianya. Ketujuh adalah teknik aseptis yang digunakan, apakah tetap dari awal sampai akhir tidak terputus. Kedelapan adalah keterampilan dari operatornya itu sendiri. Kesembilan adalah kondisi lingkungannya, dan terakhir adalah kontaminan yang mungkin masuk. Untuk uji mikrobiologi ketiga yang akan saya jelaskan adalah uji mikrobiologi angka paling mungkin. Uji mikrobiologi ini memiliki prinsip metode, yaitu dengan perhitungan probabilitas statistik atau mengestimasi jumlah mikroba enumerasi dengan cara sampel diinokulasi ke dalam serangkaian tabung media cair, misalnya 3, 5, ataupun 10 tabung per pengenceran, untuk menduga jumlah mikroba dengan pola tabung positifnya. Untuk tujuan pengujian ini sendiri adalah untuk menentukan atau memperkirakan adanya dan kemungkinan jumlah mikroba pada sampel cair dalam volume tertentu secara statistik, digunakan bila perhitungan koloni langsung tidak dapat dilakukan. Jadi tujuannya itu untuk mengirakan apakah ada atau tidaknya mikroba, dan kalau misalnya ada, berapa jumlah mikroba yang kemungkinan ada. Media yang biasanya digunakan untuk uji angka paling mungkin ini adalah yang pertama lactose broth atau LB, yang kedua adalah nutrient broth, ketiga adalah tryptic soy broth, keempat adalah brilliant green bile broth. Masa inkubasi dari uji ini adalah 24 sampai 48 jam dengan suhu 30 sampai 35 derajat Celcius untuk setiap tahapannya. Dan untuk interpretasi datanya sendiri adalah hasil positif atau negatif didasarkan pada jumlah tabung positif dan tabel MPN atau most probability number. Jika ada kesesuaian dengan tabel MPN atau most probability number, nilai inokulum yang dihitung harus dalam batas kepercayaan 95%. Lalu hasilnya dibandingkan dengan batas kelayakan yang berlaku untuk menyimpulkan apakah sampel aman atau tidak. Untuk prinsip pengambilan kesimpulannya adalah berdasarkan nilai di tabel
most probability number atau MPN dibandingkan dengan standar ambang batas yang ditetapkan dan harus masih berada di bawah batas yang dinyatakan aman. Untuk faktor yang mempengaruhi hasil atau titik kritisnya adalah yang pertama, volume inokulumnya, kedua adalah kondisi medianya, ketiga adalah akurasi pengenceran dari inokulumnya dan inokulasinya, salah. Keempat adalah kontaminasi silang yang kemungkinan terjadi. Keempat adalah waktu dan suhu inkubasi yang tepat. Kelima adalah kebersihan dan sterilitas alat dan media. Keenam adalah kelarutan sampel. Dan yang terakhir adalah jenis media yang digunakan, apakah tepat ataupun tidak. Dan uji mikrobiologi terakhir yang akan saya jelaskan adalah uji endotoksin. Uji endotoksin ini memiliki prinsip metode yaitu dengan mereaksikan antara endotoksin bakteri yaitu lipopolisakarida atau LPS dari gram negatif bakteri dengan enzim limulus amebosit lysate atau LAL yang dapat menyebabkan pembentukan gel jika menggunakan metode Jandal gel atau perubahan kekeruhan jika menggunakan metode fotometrik. Dan untuk tujuan pengujian ini sendiri adalah untuk menentukan adanya endotoksin atau racun bakteri gram negatif dalam produk yang berkontak langsung dengan darah, contohnya seperti sediaan intravena, terus yang intraparenteral dan lain-lainnya. Dan untuk media yang digunakannya adalah reagen LAL atau Limulus amebosit lysate, dikarenakan di sini tidak menyebutkan media dikarenakan untuk uji ini sendiri tidak harus diinkubasi ataupun diinokulasi ke media. Hanya saja adalah reaksi antara reagen dan juga sampelnya. Lalu untuk masa inkubasinya, seperti yang saya sebutkan tadi, dikarenakan uji ini tidak ada inkubasinya, jadi tidak ada waktu yang lumayan lama. Dikarenakan reaksi antara enzim LAL dan bakteri lipopolisacaridanya itu bereaksi dengan waktu cukup singkat, yaitu antara 10 sampai 60 menit. Dan pada suhu 37 bisa lebih kurang lebih 1 derajat Celcius. Untuk interpretasi datanya sendiri itu hasil negatif itu artinya sama dengan tidak membentuk gel atau koagulasi dan atau tidak membentuk kekeruhan yang artinya bebas dari endotoksin. Dan untuk hasil positif itu adalah jika ujinya terjadi reaksi yaitu koagulasi yaitu menjadi gel dan terjadi perubahan kekeruhan yang artinya terdapat endotoksin pada produk tersebut. Dan cara lain yang bisa digunakannya itu adalah dengan cara turbidimetri dan kromogenik. Dan kadar endotoksinnya harus berada di bawah kadar yang tertera di monografi. Itu untuk secara kuantitatifnya. Untuk kualitatifnya yang tadi disebutkan apakah terjadi reaksi koagulasi ataupun apakah terjadi perubahan kekeruhan atau tidak, itu adalah uji kualitatifnya. Untuk prinsip pengambilan kesimpulannya itu sendiri adalah dengan kesimpulan dari uji endotoksin ini didasarkan pada hasil reaksi antara sampel dengan reagen LAL, dan jika hasilnya negatif tidak akan terjadi koagulasi ataupun kekeruhan, sehingga menunjukkan bahwa sampel bebas dari endotoksin. Sedangkan hasil positif ditunjukkan dengan cara secara kualitatifnya adalah dengan cara terjadinya reaksi koagulasi ataupun perubahan pada kekeruhannya, sehingga menandakan adanya endotoksin pada sampel atau produk tersebut. Sedangkan uji dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak terjadi reaksi pada metode kualitatif ataupun kadar endotoksinnya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan pada metode kuantitatif pada Farmakope Indonesia ataupun pada monografinya. Jadi artinya produk atau sampel bisa dinyatakan aman selama uji kualitatifnya tidak terjadi, yaitu tidak terjadi koagulasi ataupun tidak terjadi kekeruhan, ataupun kalau misalnya uji kualitatifnya terjadi, baik itu koagulasi ataupun kekeruhan,
tetapi uji kuantitatifnya itu masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh monografinya masing-masing. Dan untuk faktor yang mempengaruhi hasil dari uji ini atau titik kritisnya itu adalah yang pertama, suhu saat reaksi terjadi. Kedua adalah pH sampelnya, yaitu harus di bawah 6 ataupun dan di atas 8. Ketiga adalah kontaminan. Keempat adalah keberadaan inhibitor. Kelima adalah sensitivitas dari enzim LAL-nya sendiri. Dan yang terakhir adalah kontaminasi protein. Dan dari 5 soal yang dari tugas sebelum praktikum tadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan dari obat sesuai dari standar farmakope Indonesia dan pedoman internasional lainnya. Sehingga pengujian perlu dilakukan secara kimia, fisikokimia, dan mikrobiologi untuk memastikan bahan dan sediaan farmasi bebas dari pengotor, memiliki kadar yang sesuai dan serta aman digunakan oleh pasien. Dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab tugas sebelum praktikum ini dan informasi-informasi lain yang ada di PPT ini. Mungkin ada beberapa yang kurang dikarenakan tidak semuanya tempat saya masukkan, dikarenakan ada yang ketinggalan dan ada juga yang saya lupa untuk memasukkannya. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dari tugas sebelum praktikum bab 3 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dalam kesalahan kata, kesalahan informasi yang saya jelaskan, ataupun kesalahan dari bagian saya mempresentasikan, seperti kata-kata yang kata-katanya itu terbata-bata, banyak kata yang pengucapannya salah, dan lain-lain. Dikarenakan saya di sini masih belajar juga. Jadi saya mohon maaf jika hal-hal tersebut masih salah atau masih berkurang. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.